Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuldan Angga Farosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dari kerjasama kelompok kami. Oke. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang implementasi metode forward chaining untuk identifikasi penyakit kulit dan alternatif penanganannya. Di sini saya adalah Yuldan Angga Farosa sebagai pembuat aplikasi bab 6 dan presenter. Lalu ada Fata Ardiansah yang mengerjakan cover dan pendahuluan jurnal. Lalu ada Yudika Septian yang mengerjakan bab 4. Lalu ada Muhammad Khairul Zamzami yang mengerjakan bab 2. Ada Muhammad Iman Fatur yang mengerjakan bab 3 dan flowchart. Lalu ada Fahri Farezi yang mengerjakan bab 5 dan poster. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel terlebih dahulu. Di sini ada implementasi metode forward chaining untuk identifikasi penyakit kulit dan alternatif penanganannya. Kenapa kami mengangkat ini? Karena penyakit kulit seringkali terjadi menjangkiti manusia. Lalu di sini ada pendahuluannya, di mana pendahuluan ini adalah sebagai gambaran atau abstraksi kulit pada tubuh manusia. Di sini ada bab 2 akuisisi pengetahuan yang dijabarkan seperti tahap awal penelitian, diantaranya analisis kebutuhan data, pengumpulan data. Di sini kami memakai beberapa hasil dari pengumpulan data yang sudah kami simpulkan dan kami koordinasikan. Di antaranya ada eksim, scabies, psoriasis, tinea corporis. Lalu di sini ada bab 3, representasi pengetahuan. Di antaranya ada tahap pengelolaan data, ada pembuatan rule base. Rule base di sini dibagi menjadi kode penyakit ada 4, P1 eksim, P2 scabies, P3 psoriasis, P4 tinea corporis. Lalu di sini ada gejala-gejalanya yaitu G1 kemerahan, G2 kulit kering, G3 kulit bersisik, G4 kulit pecah-pecah, G5 ruam menonjol, G6 mengeluarkan cairan, G7 bintik-bintik merah, G8 luka akibat garukan, G9 kulit terkelupas, G10 ruam, G11 penebalan kuku, G12 ruam berpulau-pulau, G13 aktif di tepi. Untuk gejala selanjutnya itu ada K1 gatal, K2 perih, dan K3 gatal di malam hari. Untuk aturan relasinya ada seperti ini. G1, G2, G3, G4, G5, G6, K1 itu adalah penyakit eksim. Atau kita bisa lihat di posternya saja. Bentar ya. Nah, rulesnya adalah if G1 dan G2, G3, dan G4, dan G5, dan G6, dan K1 itu tandanya adalah eksim. Rules kedua ada jika G2, G7, G8, K2, K3 adalah scabies. Jika G1, G2, G3, G9, G10, G11, dan K1 adalah psoriasis. Rules 4, jika G1, G3, G12, G13, dan K1 hasilnya adalah tinea corporis. Berikut untuk tree berdasarkan knowledge rule base-nya. Oke, jika saya sudah menjelaskan semuanya. Selanjutnya adalah mengenai flowchart. Untuk flowchart sebetulnya simple. Di aplikasi kami ini
kami hanya memiliki flowchart yang simpel, yaitu di mana ketika pasien dimasuki gejala yang dikeluhkan, maka dia akan menampilkan hasil identifikasi penyakit dan obat. Langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada dermatologis. Karena ini mengenai penyakit kulit, maka saya mengangkat judulnya dermatologis menu. Untuk dermatologis menu, kita coba misalnya input keluhan dari si pasien. Oke, misalnya nama pasien Yuldan Angga Fahrosa. Alamat pasien di Depok. Nah, kita cocokkan terlebih dahulu. Misalnya G2, G7, G8, dan K2. G2 itu adalah kulit kering yes. G7 adalah bintik-bintik merah, yes. G8 adalah luka akibat garukan, yes. Dan K2 adalah perih, yes. K3 adalah gatal di malam hari. Yes. Lalu kita klik save. Data berhasil disimpan. Nah, di sini maka akan muncul hasil dari analisis yang telah kita buat dalam aplikasi tadi. Misalnya nama pasien Yuldan Angga Fahrosa, alamat pasien di Depok, didiagnosanya adalah tinea corporis. Untuk penanganannya bisa menggunakan clotrimazole, miconazolem, ketoconazole, dan bedak salisil. Untuk penanganan ini sudah kami set pada aplikasi ini sesuai dengan yang ada di laporan yang telah kami buat, yaitu di mana di sini. Nah, di sini. Nah, ini tadi. Kami hanya mengambil beberapa sampel saja. Dari beberapa penyakit dan penanganannya. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini digunakan untuk menganalisis dari berbagai penyakit yang setelah disetting sedemikian rupa oleh tim kami. Dengan kesimpulannya, aplikasi diagnosis penyakit kulit dapat membantu dan menyempurnakan proses dari basis pengetahuan diagnosis penyakit kulit yang sudah ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, aplikasi diagnosis penyakit kulit terkomputerisasi, mempermudah proses diagnosis penyakit kulit dan dapat mengurangi risiko kesalahan data. Yang ketiga, aplikasi diagnosis penyakit kulit mendukung dalam pengolahan dan penyajian laporan secara cepat. Untuk laporannya, pembabarannya itu ada pada aplikasi yang tadi telah kita jalankan. Nah, di sini di report. Nah, ini. Di sini ada laporan data pasien RS Dermatologis Peduli. Di sini ada Yuldan, Depok tinea corporis, kemerahan kulit, dan Zol. Di sini ada juga tanggal terbaru dan beserta paraf yang input. Kenapa bisa kita ambil kesimpulan dari laporan tersebut seperti itu? Karena aplikasi ini sudah didiagnosis oleh rekan-rekan kami dan sudah diimplementasi ke dalam aplikasi tersebut sesuai dengan apa hasil pemikiran dari kelompok kami. Baik, sekian saja hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami masih tahap belajar. Sekian dari kelompok 1 mengenai implementasi metode forward chaining untuk identifikasi penyakit kulit dan alternatif penanganannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.